Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Ketua Komite dan para anggota Komite yang saya hormati, Ibu Menkeu, Kepala PPATK, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk kembali fokus pada inti soal yang menjadi heboh di masyarakat ini. Kalau saya mengikuti penjelasan Ibu Menkeu tadi, ada satu kata kunci yang membuat kita semakin jelas masalahnya apa ini sebetulnya. Kata kunci yang saya temukan itu adalah Ibu Menkeu menyampaikan semuanya telah ditindaklanjuti. Jadi semuanya telah ditindaklanjuti. Artinya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ketua Komite terkait 3.800 triliun itu menjadi jelas dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi. Bagi saya ini sebetulnya soal tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dalam pemahaman bahwa Pak Menko Polhukam adalah Ketua Komite. Andai kata laporan PPATK disampaikan kepada Pak Ketua Komite, lalu kemudian Ketua Komite menindaklanjuti dengan tata kelola sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan keputusan Presiden tentang komite, hemat saya masalah ini mungkin tidak perlu menjadi kehebohan di publik yang tidak produktif. Masalah internal yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak Menko dan pihak-pihak terkait. Hanya mungkin, dan ini surprise yang bagi saya, mungkin Pak Ketua Komite merasa mentok, sehingga kemudian dipandang penting untuk ini dibuka ke publik. Yang kedua, mungkin Pak Menko juga ingin membantu Ibu Menkeu supaya lebih firm melanjutkan apa yang menjadi temuan dan dilaporkan oleh PPATK. Jadi bagi saya ini hal yang penting, positif, meminta dukungan publik untuk mendukung Pak Mahfud dan Ibu Menkeu supaya menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang kedua, kami ingin tanya yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan Ketua Komite ini. Apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Sebab kalau ini merupakan transaksi keuangan yang ditengarai mencurigakan, tentu akan ditindaklanjuti dengan analisa dan juga penindakan LH, LHP. Tetapi kalau sejak awal ini sudah dibuat judgment bahwa ini adalah pencucian uang hasil tindak pidana, maka ini tentu menjadi masalah. Dan saya rasa Ibu Menkeu pantas agak naik pitam
kalau ada tudingan semacam itu. Sehingga waktu itu saya tanya, Pak Menko, ini adalah tudingan yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Dan kami sebagai wakil rakyat tentu ingin sekali tahu apa sebetulnya yang terjadi di lingkungan Kemenkeu ini. Apakah ini transaksi mencurigakan yang perlu dianalisa lebih lanjut, atau angka 349 itu adalah hasil tindak pidana? Dan pertanyaan kami tentunya adalah apa tindak pidananya? Kemudian yang ketiga, bukan soal data lagi. Yang lebih penting bagi kami adalah sumber transaksi keuangan mencurigakan itu apa saja dan apa modusnya. Ini kan yang tidak begitu jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi lebih banyak tindak lanjut. Oke. Tapi publik juga ingin tahu apa sebetulnya sumber transaksi yang ditengarai mencurigakan itu, yang kemudian dikatakan tindak pidana pencucian uang. Ya? Oh gitu ya. Baik. Oh iya, ini dia. Belum lagi ya. Ini itu ya, baik. Itu biasanya kalau itu kadang-kala hilang fokus, saya gagal fokus. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apa saja transaksi yang disebut mencurigakan itu? Apa modusnya? Sebab apa? Ini saya sampaikan dalam penjelasan Ibu Menkeu tadi, tiba-tiba ada sanksi pelanggaran disiplin terhadap pegawainya. Lalu menjadi pertanyaan, lah ini tindak pidana atau apa? Apa kaitannya? Apakah ada tindak pidana pencucian uang kah? Apakah ada pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu sehingga dipandang penting Ibu mengambil langkah menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang ASN, pidana pencucian uang, hasil tindak pidana kok tiba-tiba, padahal sesuai dengan undang-undang ini ya tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harus dihukum. Jadi ada hal yang missing, tidak mismatch di situ. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan saya juga setuju di sini disebutkan tadi tindak pidana yang berkaitan dengan emas itu. Bagi saya kan agak aneh ini Pak. Anehnya apa? 189 triliun Pak Menko. 189 triliun. Kemudian sudah ada langkah hukumnya tindak pidana kepabeanan. Yang kemudian itu diproses, kemudian malah dia dibebaskan. Ya saya menduga, jangan lupa hukum juga dipakai untuk sebagai alat untuk melepaskan diri dari tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, saya menduga, ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau, silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti